Untuk kalian yang ingin live streaming tapi terbatas karena budget capture card yang mahal, kalian gak perlu pusing lagi. Karena PX Indonesia punya solusinya, yaitu dengan PX CAP 4K. Kalian sudah bisa live streaming tanpa ribet dengan resolusi 4K di semua platform. Yang pastinya harganya gak bikin kantong bolong. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alat yang wajib kalian punya jika kalian ingin menjadi seorang konten creator live streaming gaming ataupun yang lainnya. Nah, kenalkan, ini dia USB 2-in-1 USB-A, USB Type-C 4K video capture card dari brand PX dengan codename CAP 4K. Sebelum kita bahas produknya, terima kasih untuk PX Indonesia yang telah mengirimkan produknya kepada kami. Semoga saja dengan ini lebih banyak lagi brand yang mau bekerja sama dengan kami. Amin. Bagi kalian yang belum tahu brand PX itu apa, jadi brand PX Indonesia adalah print simple brand PX dari Taiwan yang sudah berdiri selama 50 tahunan lebih, yang bergerak di bidang aksesoris multimedia dan elektronik. Kalau dilihat dari pengalaman, tentu saja tidak perlu kalian lakukan lagi untuk produk yang mereka keluarkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan produknya. Kemarin-kemarin kami dikirimkan sebuah produk lagi dari PX Indonesia, yaitu sebuah video capture card yang sangat berjasa banget untuk para live streaming pemula ataupun profesional. Sebelum kita bahas dan unboxing, mari kita lihat dulu bagian luar dari box yang satu ini. Untuk boxnya sendiri simple, lumayan kecil tapi elegan karena boxnya yang berwarna putih. Di bagian depan boxnya terdapat foto produknya yang menampilkan dua buah HDMI input dan output. Kemudian di bagian sisi depan atas terdapat logo PX dan di samping kiri atas terdapat logo garansi selama 18 bulan. Kemudian di bagian bawah terdapat fitur dari produk ini, yang salah satunya yaitu sudah mensupport resolusi 4K. Lanjut, di bagian samping terdapat nama produknya. Kemudian di samping sebelahnya lagi terdapat keunggulan dari PX CAP 4K. Untuk di bagian belakang terdapat spesifikasi dari produknya yang support hampir semua device. Oke, sekarang kita unboxing isi dari boxnya ada apa aja. Untuk isi dari boxnya lumayan simple. Tentu saja kalian akan mendapatkan unit PX CAP 4K yang dibalut dengan plastik putih susu yang agak transparan. Kemudian kalian akan mendapatkan sebuah kitab untuk klaim garansi yang menyatu dengan buku manual dalam bahasa Indonesia yang bisa kalian baca untuk menambah informasi dan cara penggunaannya. Nah, ini dia produknya. Untuk tampilan video capture card PX CAP 4K ini cukup minimalis dan elegan banget. Di bagian produknya tertulis HDMI video capture card 4K dan di sisi sebaliknya terdapat logo PX yang berwarna putih. Untuk build quality-nya lumayan cukup kokoh dan lumayan cukup solid saat dipegang karena PX CAP 4K ini terbuat dari aluminium alloy yang sangat baik melepaskan panas. PX CAP 4K ini memiliki dua colokan HDMI yang memiliki fungsi input dan output. Untuk di bagian input ini kalian bisa sambungkan dengan sumber video seperti smartphone, laptop, konsol atau sumber video lainnya. Dan colokan HDMI yang satunya lagi bagian output biasanya berfungsi untuk monitoring dan bisa kalian colok ke monitor untuk monitor tambahan. Kemudian di bagian kabelnya lumayan agak tebal dan terasa fleksibel, jadi aman, gak perlu takut kabelnya putus atau tertekuk saat digunakan. Untuk panjang kabelnya ini berada di 15 cm. Untuk panjangnya ini lumayan cukup oke, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek juga, jadi panjangnya sudah cukup pas. Yang unik di sini, USB-A ini bisa dibuka menjadi USB Type-C 3.1. Jadi kalian bisa pilih mau USB-A atau USB Type-C. Tapi jika PC atau laptop kalian punya colokan USB Type-C, apalagi yang sudah Thunderbolt, lebih rekomen menggunakan USB Type-C ketimbang USB-A supaya performanya lebih optimal. Oke, langsung saja kita coba bagaimana performa PX CAP 4K ini. Di video kali ini saya akan mencoba live streaming pakai HP. Untuk live streaming pakai HP, kalian perlu beberapa alat tambahan supaya lebih maksimal. Yang pertama tentu saja video capture card, kemudian kabel mirroring untuk HP ke PC. Kebetulan di sini saya punya kabel mirroring dari brand PX juga, yaitu PX MA130 yang support USB 3-in-1 yang colokannya lengkap banget. Untuk produk ini saya sudah bahas ya. Untuk video pembahasannya bisa cek link yang ada di atas, oke? Kemudian kalian perlu mikrofon supaya saat live streaming bisa sambil interaksi dengan penonton dan mikrofonnya bebas, tapi saya sarankan memakai mikrofon yang kabel saja. Kemudian headset dan juga monitor untuk memonitoring saat live streaming, kalau gak ada juga gak apa-apa. Dan yang terakhir opsional yaitu webcam untuk menampilkan wajah kita di video nanti. Untuk alat tambahan sudah lengkap, sekarang kita langsung praktek ke lapangan. Yang pertama kita colok dulu kabel mirroring ke video capture card ke colokan HDMI in. Kemudian port dari kabel mirroring kita colokkan ke smartphone sesuai port di HP kalian. Kemudian colok USB daya dari kabel mirroring ke kepala casan dan colokkan lagi ke sumber daya listrik.
Kemudian kalian colok USB video capture card ke PC atau laptop kalian. Diutamakan menggunakan USB Type-C supaya lebih maksimal performanya. Untuk memonitoring, kalian bisa sambungkan monitor ke HDMI output dari PXCHP 4K. Untuk headset ataupun webcam, kalian bisa langsung saja colokkan ke PC atau laptop kalian seperti biasa. Setelah semuanya terpasang, kalian memerlukan software live streaming seperti OBS atau yang lainnya. Kali ini saya menggunakan software OBS untuk live streaming. Kalian perlu download dan install dulu software OBS-nya. Untuk proses installnya pun lumayan simple dan mudah banget. Tinggal di next aja seperti ini. Lanjut kita buka software OBS-nya. Untuk tampilan pertama dari OBS seperti ini. Kalau ada pilihan yang kayak gini, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau kalian cancel saja. Karena kita akan melakukan live streaming, kita pilih yang paling atas saja, kemudian next. Untuk ukuran kanvasnya juga seperti ini, langsung saja di next lagi. Di sini kalian akan diberikan pilihan mau live streaming di mana, tapi nantinya juga bakalan bisa diubah kembali. Untuk di bagian sini kita cancel dulu, karena nanti kita akan memasukkan alamat live streaming dan juga key streamingnya. Untuk tampilan pertama OBS-nya seperti ini. Dari sini kita akan memulai setting-setting dulu. Pertama ke bagian resort, klik ikon tambah, kemudian video capture device, kemudian create new, kita beri nama dulu misalkan mirroring HP. Kemudian oke. Di sini device-nya pilih display capture UVC03. Kemudian di bagian resolusi atau IPS pilih tipe default saja. Tapi kalau settingan default belum tampil, kita coba settingan custom. Di bagian resolusi, kalian bisa pilih sampai resolusi 4K. Tapi karena saya hanya ingin live streaming di Full HD, jadi saya memilih 1920p x 1080p. Di bagian FPS, kita pilih yang 60, format videonya kita kasih any saja, gak masalah. Untuk color space kita pilih Rec 709 supaya tampilannya lebih jernih lagi. Untuk color range-nya kita pilih dari default ke limit. Untuk settingannya boleh disamakan seperti ini aja dulu ya. Kemudian oke. Kalau udah sampai sini, kalian bisa menampilkan layar HP kalian ke OBS. Tapi kalau sampai sini, sound dan mikrofonnya belum masuk. Lanjut kita akan memasukkan sound yang dihasilkan dari HP. Masuk ke bagian resort lagi, klik ikon tambah, dan pilih yang audio input capture. Create new dan kita kasih nama audio HP misalkan. Kemudian oke, untuk device-nya kita ganti jadi mikrofon display capture UV03, kemudian oke. Untuk audio in-game dari HP sudah masuk. Sekarang kita masukkan audio dari mikrofon kalian. Masuk lagi ke resort, tambah ikon tambah, kemudian pilih lagi audio input capture, kita kasih nama audio mikrofon, kemudian oke. Untuk device-nya disesuaikan dengan device mikrofon kalian. Kalau sudah, tinggal klik oke. Untuk mikrofonnya kalian bisa cek dulu udah masuk atau belum. Kalau mau udah masuk, nanti audionya bakalan gerak-gerak kayak gini, oke? Untuk step intinya sudah sampai selesai. Kalian bisa langsung live streaming di mana aja. Jika kalian ingin live streaming sambil monitoring, kalian bisa sambungkan monitor kalian ke PXCHP 4K ke bagian HDMI output untuk mendapatkan visual tambahan. Untuk live streaming kalian bisa menggunakan settingan seperti tadi. Langsung saja kita cek untuk hasil live streamingnya bagaimana. Di sini saya akan mencoba game Honor of King atau HOK. Sebelum live streaming, saya akan coba start recording dulu. Inilah hasil perekaman menggunakan video capture card PXCHP 4K menggunakan software OBS. Untuk suara dan gambar yang dihasilkan dari video capture card PX ini emang cakep banget dan gambarnya tajam banget. Warnanya oke dan tidak ada lag sama sekali. Lancar jaya, bisa kalian cek sendiri tidak ada lag atau patah-patah saat memilih hero. Langsung saja kita coba di in-game-nya. Sekarang kita sudah masuk in-game-nya. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Semua pasukan maju. Kita coba mengeluarkan skill. Mantep banget gak tuh. Hasilnya mulus, tidak ada patah-patah dan lag sama sekali. Dan hasilnya oke banget. Video capture card dari PX ini rekomen banget untuk kalian punya. Dan modal awal untuk menjadi seorang live streamer terkenal mirip Winda Basudara atau live streaming favorit kalian. Menurut kalian bagaimana perekaman menggunakan video capture card dari PX dengan codename PXCHP 4K? Video capture card ini sangatlah rekomen untuk kalian para streamer pemula ataupun yang sudah profesional. Dan untuk dari segi harga sangatlah terjangkau dan sangat rekomen banget untuk kalian punya. Capture card dari PX ini memiliki fitur yang berlimpah, yang salah satunya heat dissipation yang bisa melepaskan panas yang berlebih dengan sangat baik. Jadi kalian gak perlu takut overheat saat menggunakan PXCHP 4K ini. Yang tertarik dengan produk ini, kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi, oke?
Nah, sekian dulu pembahasan tentang video Capture Card PXCAP 4K ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.